Okay, Assalamualaikum. Hai guys. So hari ni I ada surprise untuk my wife. Actually dah lama dah setahun lebih. Setahun dah. Dekat setahun lebih lah kali tu kan sebenarnya sebelum lockdown dulu kan. Kita nak tengok rumah. So nak dibelikan atas nama my wife. My wife memang expatriate dan dia pun dah bekerja, he's a pharmacist dan dia buat bisnes yang di sini. So hari ni tahun nak urusan file dah ada. So hari ni dah dapat parcel dia daripada ni lah, lawyer yang menguruskan. Okay, so ni dia. Ni dokumen dia. Dah siap stamping apa semua untuk berikan kepada my wife. So ini adalah kondominium yang kita tengok last tahun lebih yang lepas juga di Puchong. So akhirnya baru dapat dibeli atas nama my wife. So my wife mesti happy sebab dia dah hampir setahun juga ni untuk nak dapatkan selesaikan dokumen ni. Sebab even though she's expatriate tapi lebih panjang lah proses dia daripada compare kalau saya sebagai warga negara untuk beli rumah. So dia kan dah lama bercerita kira nak dapatkan property di Malaysia sebagai expatriate. So alhamdulillah selesai. Hopefully akan lebih maju lagi to my wife kan. Semoga berjalan lancar lagi pancangan-pancangan di depan dia. Jom, so I nak tunjukkan. Bila sampai ni? Baru sampai. Nih yang ini kan, ini yang ini di Malaysia itu ya Pi ya. Yang ini tuh lagi trending. Tren telekung ini tuh Hadijah nih lagi trending. Tuh lagi trending kayak gini tuh. Orang Malaysia kan orang suka sulangan. Terus dengan ini bagnya tuh very kemas. Tapi sebenarnya yang ini tuh lebih ke segmennya tuh middle. Jadi kalau mau yang glamour lagi lebih bagus lagi sih. Tapi kan nanti ni yang I bawakan ke corner itu lah. Iya, yang di Jalan Tar tuh kan mintanya ini dari WhatsApp tuh maunya yang ini, yang sampel yang ini. Okey, tak apa, itu kita borak kemudian sebab dokumen dah sampai lah. Dokumen apa? Dokumen apa? Ni lah ni. Dokumen yang beli rumah. Ya tak? Ya Allah. Yang di Puchong. Ya. Dah. Baru dapat semalam dia sampai. Sell purchase ya. Agreementnya semua. Okay. Aduh ya Allah. So, ini yang dari banknya ya. Oh, ini udah lengkap dengan insurance-nya ya, Pi? Nah, dah ada sekali kan lah. So semua yang rule bank ada di sini ya? Ada. Wow. Oh my god guys, so jadi ada tanggung jawab baru ya Pi ya, Mami. At the same time bahagia, tapi at the same time tanggung jawab ya. Iya kan? Betul. Mudah-mudahan yang sekarang ni Liga Fashion pun dah mula berjalan dengan lebih rancak lagi. So okey lah. So boleh dari sana sini lah ya, berani. Okey. So ni Mami simpan lah ya. So dokumen ini you yang simpan kan. Okey. Saya tak bercampur dengan I punya dokumen. Setahun ya ini urus ya Allah. Akhirnya selesai. Tebal ya Allah ternyata. Dan ini harus dibaca betul-betul, terutama yang bank ya. Iya kan? Karena kita ya kalau namanya beli properti harus paham lah yang dibeli itu detail sangatnya. Oke, so nanti Mami baca dulu. So, Mami dah siap-siap kita nak keluar apa lepas ni. Oke. Thank you Bobby. Alright. Thank you atas semua support dan doanya. Hai guys, so Riri akan cerita kenapa Riri beli properti di Malaysia gitu. Kalau dari pendapat Riri sih, negara Malaysia memang kecil tapi kawasannya itu strategik. Lihat aja di peta gitu, benar-benar kawasan yang menghubungkan berbagai negara gitu. Jadi bagi Riri kedepannya pasti prospektif kalau misalnya mau dibuat sewa. Intinya memang Riri fokusnya ke sana karena kalau untuk tinggal Riri udah jatuh hati di Cyberjaya. Riri sangat nyaman dengan semua environment yang ada di Cyberjaya.
sorry ya agak bising juga karena di sebelah sana ada yang meeting guys, my husband. Nah, jadi waktu itu tuh Riri itu lagi survei sebenarnya beberapa kondo untuk Riri tinggal. Nah, salah satu listnya itu kondo yang Riri beli juga. Tapi waktu beli itu yang pertama dibeli itu yang Cyberjaya, karena kalau yang Cyberjaya itu atas nama husband ya untuk tinggal. Nah, waktu itu Riri juga belum punya power deh untuk beli-beli properti itu, belum tau lah detailnya gitu. Nah tapi waktu itu tuh Riri kerja juga di GlaxoSmith, jadi itu tuh company farmasi. Nah waktu itu Riri tuh ketemu sama senior, dia tuh expatriate. Terus dia itu kayak ngasih motivation ke Riri yang lu sayang banget, lu udah punya suami di Malaysia, lu punya anak, kenapa lu nggak beli properti? Karena lu juga expatriate gitu. Jadi untuk pengetahuan teman-teman, kalau orang-orang expatriate itu yang kerja di mana-mana pun negara lah, kalau kategorinya masuk ke expatriate, Riri ceritanya di Malaysia ya. Jadi kalau di Malaysia itu punya hak untuk beli properti di Malaysia. Tapi kalau luar negara Malaysia Riri nggak tahu ya. Tapi di negara Malaysia itu punya hak untuk beli properti. Tapi ada syaratnya lagi guys. Jadi untuk harga tertentu propertinya itu tidak boleh kita suka hati mau beli harga ini gitu. Jadi ada syaratnya lah. Tidak perlu Riri ceritakan syaratnya ya. Nggak enak lah kalau harus cerita soal uang. Tapi intinya ada syarat tertentu untuk kategori ekspatriat itu bisa beli properti, dan bagi Riri sih yang ya termasuk mahal gitu. Jadi waktu itu Riri tuh lagi kerja, jadinya tuh kayak makin semangat, oke, gue harus ada target gitu. Karena waktu itu tuh Riri awalnya ambil kerjaan itu tuh udah punya target, emang Riri pengen bisnis gitu, dan Riri perlulah experience gitu, mengenal customer behavior, mengenal culture and everything di Malaysia. Karena yang temen Riri itu membantu Riri juga gitu untuk urusan dokumen ekspatriat beli properti. Nah singkat cerita akhirnya Riri tuh ada peluang. Nah waktu itu tuh kan Riri udah ada list nih properti yang menarik di Malaysia. Nah waktu itu tuh akhirnya beli deh setelah selesai yang urusan Cyberjaya. Riri karena emang dokumennya juga nggak mudah urusnya. Nah itu belinya itu 2019, pokoknya udah selesai urusan rumah yang Cyberjaya. Nah belinya 2019, tapi dokumennya baru selesai semua itu baru sekarang guys, 2021. Bayangkan, karena nggak lama kan habis itu tuh ada COVID and everything guys, jadi emang banyak tertunda. Nah, kenapa Riri suka jatuh hati dengan kondo ini? Nah, ini ya guys, Riri liatin deh videonya sekilas. Karena jarang banget Riri menemukan layout kondo yang ada privacy gitu untuk dapur. Jadi Riri suka dapurnya tuh kayak tertutup gitu. Nah, kebetulan pasarnya Riri juga ekspatriat dari Indonesia gitu. Jadi waktu itu teman Riri tuh cerita, ayo lari beli, nanti gue deh yang sewa katanya gitu, ayo beli gitu. Maksudnya temen Riri juga sewa kan, jadinya lebih nyaman kalau sama orang yang dia kenal, terus mau request apa-apa tuh lebih enak. Dan Riri sendiri lebih paham untuk memfasilitasi gitu, karena Riri kan udah tahu gitu, maksudnya ekspatriat itu dari mulai gajinya, latar belakang dia, istilahnya tuh customer behavior yang spesifik Riri perlukan itu Riri dapet. Jadi kalau teman-teman lihat Riri kan dulu yang awal mula kerja di Malaysia tuh yang kayak gitu ya, terus akhirnya ke Glaxo. Tapi waktu di Glaxo itu Riri nggak ada vlog gitu, karena emang Riri kerja di bagian yang penuh privacy, jadi banyak orang-orang penting dan privacy lah gitu. Jadi Riri nggak bisa shoot seperti waktu di Vitaker. Nah waktu dulu Riri kerja yang di kedai farmasi itu kan istilahnya Ririnya staff biasa guys, jadi masih bebas lah di area-area yang Riri shootnya. Tapi waktu di Glaxo tuh Riri alhamdulillah udah dapet jabatan penting. I'm so really happy. Akhirnya dari sana itu Riri bisa beli properti, karena kan harus ada recommendation company and everything, banyak banget deh dokumennya. Dan alhamdulillah
akhirnya selesai sama my husband, diuruskan. Thank you so much untuk my husband. And ya, satu hal yang Riri paham ya, Riri tuh bersyukur dari karakter Riri ini murah, karakter Riri itu. Jadi kalau Riri punya uang, Riri tuh nggak terpikir namanya mau ke salon, beli bag mahal, beli baju mahal, enggak gitu. Dan lakinya lagi, Riri tuh dikelilingi bos-bos kayak gitu. Misalnya sekarang juga ya punya sunglass banyak banget karena klien Riri bos sunglass gitu. Terus banyak orang-orang manufacturing gitu. Jadi Riri kadang suka dapat kiriman gitu, barang-barang yang kayak untuk analyze kan, sampel gitu, karena Riri bagian dari tim pemasaran kayak gitu. Jadi uang tuh tersimpan gitu, akhirnya kan bisa beli properti. Ya intinya sih Riri punya hobi yang murah. Riri itu just minum kopi, lihat view, udah happy. Sama suami aja di rumah, ada teman, ada anak-anak, udah happy, bahagia gitu. Bukan nggak berminat, maksudnya kalau uangnya Riri juga udah kayak tidur dapet uang gitu ya mungkin Riri juga seleranya udah ke level beli bag mahal, baju-baju mahal gitu. Tapi untuk sekarang Riri ngerasa kayak mau beli rumah pun Riri ya harus kumpul gitu. Maksudnya alhamdulillah ketika kumpul tuh nggak yang struggle, dalam arti ya udah emang gue lebih bahagia beli properti daripada gue beli baju, daripada gue beli barang-barang yang tak penting, daripada gue jalan-jalan kayak gitu, holiday gitu. Jadi Ririnya tuh kayak enjoy, menikmati untuk ke tahap sekarang ini gitu guys, maksudnya. Dan bagi Riri itu rezeki gitu. Kadang kan ada orang yang kayak nggak holiday itu stres gitu, nggak ke salon stres, nggak belanja barang-barang mahal stres gitu. Ada uang dikit udah beli, ada uang dikit udah jalan-jalan gitu, holiday apa. Nah Riri tuh enggak, syukurnya tuh bagi Riri itu rezeki gitu. Akhirnya kan si uangnya tuh bisa disimpan gitu guys gitu. Karena untuk ekspatriat ini beda dengan standar pribumi yang beli. Jadi untuk ekspatriat ini harganya ya untuk uang mukanya itu lebih mahal, lebih besar gitu. Dan waktu itu Riri juga melihat peluang yang sewa kereta itu ya, sewa mobil yang Rigasren gitu. Jadi under Rigasren ini ada sewa properti dan mobil gitu. Jadi mereka itu yang ekspatriat itu ya circle-nya Riri gitu ya. Mereka memang memerlukan kendaraan dan mereka memerlukan rumah gitu. Jadi ya Riri ada peluang itu gitu. Akhirnya Riri kan bangun company itu gitu. Jadi karena emang circle Riri kebetulan yang di ekspatriat nih gajinya emang ya cukup besar gitu, besar sih menurut Riri. Jadi mereka itu punya kemampuan untuk sewa mobil, sewa rumah yang layak, karena emang udah standar dari company-nya tuh ada guys, dikasih gitu. Untuk keperluan itu tuh udah ada standarnya gitu, enggak yang kayak murah gitu, enggak gitu. Dan mereka tuh selalu berpikirnya daripada nama gue ada di bank, lebih baik gue sewa kayak gitu, yang ekspatriat gitu. Jadi akhirnya udah Riri sediakan gitu, ada rental mobil, ada rental rumah gitu, kondos ya, kondominium.
barbecue sini. Coffee. You can sit down here. Okay. Dangerous kakak. Not that one, this one. If you want, try this one.